Tuhan ingin kita tinggal ke dalamnya, tinggal dalam kasih-Nya, tinggal dalam cintanya, memiliki istirahat dalam Kristus, dan memiliki kedamaian. Inilah yang Tuhan ingin kepada kita. Sekali, kematian itu bukanlah berarti dia sudah dengan Bapa, tapi itu adalah sebuah peristirahatan sementara bagi dia di bumi ini kan. Jadi, mari kita tetap pertahankan diri kita untuk selalu ada tercatat dalam buku apa? Kehidupan. Makanya Rasul Paulus katakan, kerjakan keselamatan. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia, dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pekan ini kita boleh berjumpa lagi di program diskusi sekolah sahabat kita. Diskusi di mana kita akan membahas tentang Alkitab. Kita akan membahas juga tentang sekolah sahabat, terlebih khusus pelajaran di triwulan kita yang ketiga ini, istirahat di dalam Kristus. Dan kita telah sampai pada pelajaran 13 atau pelajaran terakhir dari triwulan kita ini. Dan kita akan belajar pekan ini bagaimana istirahat yang terakhir itu. Oke. Tentu saja saya di sini tidak sendiri, saya ditemani dengan narasumber-narasumber dan juga narasumber dari orang muda. Sebentar dia akan memperkenalkan diri, dari mana, dan untuk pertanyaan hari ini adalah tempat mana yang paling ingin Anda kunjungi di dunia ini. Oke, silakan Norman. Terima kasih Pendeta. Shalom. Nama saya Norman Tambunan dari Jemaat Jamrut. Tempat yang ingin dikunjungi di dunia ini, sebenarnya sih maunya ya, kalau ada kesempatan mau coba berkunjung ke London. Lebih tepatnya, saya kan suka banget dengan novel Sherlock Holmes itu. Jadi mau coba ke rumahnya tuh yang Baker Street 221. Nah, mau coba situ karena penasaran gimana sih ngelihat miniatur, maksudnya gambaran rumahnya itu loh dari novelnya terus dijadikan tempat nyata gitu. Oke, terima kasih Norman. Dan juga narasumber kita selanjutnya adalah Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Jesli, Norman, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Pertanyaannya masih sama Pendeta. Tempat mana yang paling Pendeta ingin kunjungi di dunia ini? Sebetulnya banyak ya. Kalau di Indonesia ada ini ke sini. Kalau di luar negeri ada ini ke sini, luar negerinya yang mana kan gitu. Kalau di Indonesia, saya ingin pergi dalam waktu dekat inilah ya. Ada satu tempat di Banyuwangi namanya Baluran. Tempat spot fotonya bagus katanya. Satu. Lalu kalau ke luar negeri, saya ingin ke ada di satu tempat di Amerika, Yellowstone. Oh iya. Yellowstone, pengen ke sana sekali waktu ya, nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan. Paling tidak dua itulah yang boleh saja. Cuma banyak kalau negara ini banyak ini banyak. Saking banyaknya nggak tahu kapan mau dicapai. Ya itu kerinduan kita masing-masing. Oke, dan sebagai ayat hafalan dan doa buka akan dibawakan oleh Norman. Silakan. Ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih atas imbang pada saat ini. Bapa, kami akan memulai diskusi sekolah sahabat kami. Kiranya Engkau memimpin kami dalam diskusi ini. Bapak, kami juga mau berdoa bagi Pendeta Jesslyn serta Pendeta Panjaitan. Kiranya Kebenaran Roh Kudus agar dapat membawa diskusi ini dengan baik. Begitu juga dengan yang mendengarkan di rumah. Kiranya
Apa yang mereka dengarkan itu hanya berasal darimu saja Bapa, dan menjadi satu berkat bagi mereka mendengarkan. Ampuni kami akan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, terima kasih Norman. Kita telah kembali pada pelajaran 13, pelajaran terakhir lagi ini. Tidak terasa sudah 1 triwulan juga kita lewati ini. Pelajaran 13. Sama seperti pertanyaan tadi, inilah ayat tema kita. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau ditanya kepada semua orang Kristen, mungkin tempat inilah yang paling mereka ingin kunjungi. Tetapi sebelum kita mengunjungi itu, disinilah tantangan terbesar kita. Kita seperti berada di tengah-tengah pertempuran besar. Pertempuran antara si baik dan si jahat. Pertempuran antara Allah dan si iblis. Kita merasa bahwa kitalah yang sementara diperebutkan di sini. Setan ingin kita jatuh bersama-sama dengan dia, sedangkan Allah ingin kita selamat bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan dia di kerajaan sorga. Kita ingat bahwa pertentangan pertama kali yang terjadi, pertentangan besar pertama kali yang terjadi ketika di surga, tertulis dalam Wahyu 12 ayat 7, bagaimana setan memberontak kepada Allah. Dan ini juga membantu kita bagaimana gambaran besar. Inilah pertentangan itu yang dimulaikan dari surga dan akan dilanjutkan di saat ini kepada kita di dalam dunia ini. Dan itulah, kita semua memiliki pertentangan besar masing-masing. Kita menghadapi masalah pribadi masing-masing, masalah berbeda-beda, dan kehidupan kita juga berbeda-beda. Tantangan kita berbeda-beda, dan kita hadapi dengan berbeda-beda. Tetapi sekolah sahabat kita katakan, kita akan melihat pada pekan ini bagaimana beristirahat di dalam Kristus, menghilangkan semua kegelisahan kita, dan menjadi pribadi yang bergantung kepada Kristus. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Diskusi Sekolah Sahabat. Kita kembali lagi di program Diskusi Sekolah Sahabat kita. Dan kita tiba pada hari Minggu, sebuah penglihatan akhir zaman akan dibahas oleh Norman. Baik, terima kasih pendeta. Hari Minggu judulnya sebuah penglihatan akhir zaman. Nah ini, kalau ngomongin akhir zaman rasanya gimana gitu. Ada rasanya berbeda gitu. Nah, di sekolah sahabat kita ini sudut pandangnya lebih menekankan kepada kondisi Yohanes terakhir pada saat itu. Dia murid Yesus yang terakhir, dia sedang dihukum pada saat itu kan, dihukum dibuang ke pulau terkecil. Lalu kalau mengingat apa yang terjadi pada ke-12 rasul sebelumnya, rasanya dia tuh kesepian itu. Kesepian banget kan. Yang rasul lainnya ada yang meninggalnya kurang enak itu, tidak baik itu yang dia dengar kabarnya. Lalu ditambah lagi dengan kabar bahwa ini Yesus belum datang nih. Karena kan pada saat sebelumnya, bertahun-tahun sebelumnya, janji Yesus adalah dia akan kembali lagi gitu kan. Tapi ini sudah bertahun-tahun setelahnya, sudah dari 12 tinggal dia sendiri. Tinggal dia sendiri, rasanya aduh Tuhan kapan datang? Kayak kita seperti sekarang, aduh Tuhan kapanlah engkau datang gitu ya. Sudah lama banget nunggu. Bedanya adalah Yohanes merindukan kebersamaan dia dengan Yesus. Kalau kita kan memang ingin tahu bagaimana rasanya bersama Yesus secara langsung gitu kan. Walaupun kita sudah merasakannya, walaupun dibatasi tentu dengan keberdosaan kita. Nah, selanjutnya sekolah sahabat kita coba dia tarik kepada apa yang muncul setelah Yohanes ini merindukan Yesus pada saat itu. Dikatakan di sini kan ketika dia lagi gundah gulana gelisah, Yesus datang dan memberikan penglihatan. Kita bisa baca di alinea ketiga. Yesus telah memberitahu pengikutnya, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata-kata yang pastilah telah menguatkan Yohanes ketika dia menghadapi pengasingan yang sunyi. Tentunya penglihatan ini, wahyu Yesus ini, merupakan penghiburan yang besar baginya. Mengetahui bahwa Yesus, Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir,
sekarang memanifestasikan dirinya dengan cara yang khusus kepada rasul yang diasingkan ini. Di tengah-tengah pengasingannya, Yesus memberikan sebuah penglihatan kepada Yohanes. Itulah buku Wahyu itu. Dikasih penglihatan bagaimana awal dan akhir dari dunia ini gitu loh. Dan ketika dikasih penglihatan ini, Yohanes merasakan ada perasaan sukacita begitu, karena dia sudah lihat akhir dari dunia ini. Walaupun mungkin kita rasa apaan orang kita sekarang lagi sengsara begini, masih pandemi, masih susah begini, tapi ketika Yohanes mendapatkan kabar ini di tengah-tengah keterasingannya dia, setelah dia lihat akhir dari dunia, dia rasa ternyata rasanya luar biasa indah ya. Sehingga sahabat kita katakan, setelah mendapatkan penglihatan apokaliptik tersebut, dia bisa beristirahat dengan tenang, dengan baik. Alinea terakhir, penglihatan apokaliptik yang agung yang Yohanes tuliskan dalam Wahyu menolong Yohanes dengan percaya diri untuk beristirahat dalam ketetapan dan janji-janji Allah. Jadi memang hari Minggu ini lebih kepada penekanan bagaimana seandainya kita sudah tahu bagaimana in the end dari semua ini, terakhir dari semua ini, maka sama seperti Yohanes, kita juga seharusnya mendapatkan istirahat tersebut gitu loh, mengingat janji Allah nanti ketika Tuhan itu datang, seperti itu. Terima kasih Norman. Pendeta, silakan. Berapa tahun ya dari zaman mimpi ini, penglihatan ini kepada kita sekarang, kan udah lama banget ya. Lama banget. Ya sekitar tahun 100-an kalau nggak salah ini. Sekarang 2021, sekitar ya kita bilang gampangnya 2000 tahun yang lalu lah itu ya. Kira-kira seperti itulah, atau 1900 tahun yang lalu. Jadi banyak sekarang orang yang terjebak dalam situasi seperti yang dirasakan oleh Yohanes Kekasih pada waktu di Pulau Patmos. Karena jangka waktu yang sudah begitu lama dengan peristiwa itu, dan juga kerinduan yang tidak terpenuhi akan kedatangan Yesus yang kedua, itu juga membuat orang menjadi apa? Menjadi pudar. Jesli dan pemirsa, saya mau menambahkan, saya ingin kita bukan hanya mengerti tapi merasakan juga. Saya ingat waktu masa-masa COVID, ingat dulu PSBB ya pertama ya, PSBB, pembatasan sosial berskala besar gitu ya. Lalu itu sudah selesai, baru PPKM. Jadi saya ingat PPKM yang pertama itu dari tanggal 3 Juli sampai 26 Juli kalau saya tidak salah ingat. Baru itu PPKM darurat, lalu PPKM level 4, 3, 2, 1 itu tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus, saya ingat itu. Jadi banyak orang yang bertanya-tanya pada waktu hasil evaluasi PPKM yang pertama, yang darurat itu. Jadi banyak orang mengatakan, kalau bisa stop, jangan dilanjutkan. Tapi itulah presiden kita mengatakan tetap lanjutkan dengan syarat. Akan berhenti PPKM dengan syarat kalau penambahan yang terkena virus itu menurun, lalu yang sembuh banyak. Nah, jadi kalau itu terjadi maka PPKM akan di stop. Jadi pada waktu diumumkan oleh Satgas COVID bahwa penambahan kasus positif tinggi sampai 52.000 kalau saya tidak salah ingat waktu itu ya. Semua orang, aduh ini pasti diperpanjang nih. Tiba-tiba tuk turun. Ada rasa apa? Tenang. Aduh, ada rasa lega kan kira-kira seperti, ini pasti akan stop ini PPKM ini. Saya bisa rasakan itu yang dirasakan oleh Yohanes. Dia tidak ada teman untuk mengadu, nggak ada teman untuk cerita. Bukan hanya masalah tidak ada dalam arti masalah jarak, ya tinggal dia sendiri yang hidup. Lalu dia berada sendiri di mana? Di Pulau Patmos. Jadi Tuhan berikan satu penglihatan bahwa akhir daripada ceritanya itu adalah happy ending. Oke, terima kasih pendeta.
Tetap di diskusi kita akan lanjutkan. Jangan kemana-mana. Kita kembali lagi di program diskusi sekolah sahabat kita. Kita tiba pada hari Senin dengan judul Hitung Mundur. Apa sebenarnya ini hitung mundur? Kalau kita lihat konteks dari sekolah sahabat kita Senin terdapat dalam Matius pasalnya yang ke-24. Mungkin banyak dari kita sudah tahu Matius pasal 24 ini. Bagaimana ketika di atas Bukit Zaitun Yesus berkhotbah kepada semua agar semua berjaga-jaga. Karena Tuhan katakan apa? Inilah tentang akhir zaman itu. Bagaimana Tuhan datang, bagaimana tanda-tandanya. Dan kalau kita lihat Matius pasal 24 ini mencakup sejarah. Sejarah sampai apa? Dari dunia ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan inilah yang Yesus inginkan. Yesus ingin memberitahukan kepada kita rentetan-rentetan sejarah, garis-garis waktu, di mana inilah Yesus ingin kita bersiap kepada semua peristiwa yang akan datang. Kita mempersiapkan diri kita. Karena Tuhan katakan, ini adalah permulaan, inilah tanda-tandanya. Yesus ingin kita bersiap, dan Dia ingin apa? Kita apa? Memiliki istirahat di dalam Dia, dan percaya bahwa kasih Kristus dapat membuat kita selamat, dan oleh kasih karunia kita diselamatkan. Sekolah sahabat katakan di alinea keempat, Yesus ingin kita bersiap untuk peristiwa ini yang mendahului kedatangannya yang kedua kali. Kalau kita baca lengkap dalam Matius 24, di sana dijelaskan bagaimana sebelum Dia datang peristiwa-peristiwa inilah yang terjadi. Ada yang mengaku Mesias, ada yang bilang, oh Mesias ada di sana, oh Mesias ada di sini. Tetapi Tuhan katakan apa? Semua itu tidak benar. Semua inilah yang akan mengawali peristiwa kedatangan Kristus yang kedua kali. Sekolah sahabat katakan, kedatangan Yesus akan menjadi peristiwa harfiah di zaman akhir. Mengingat jangka waktu yang diberikan dalam nubuat tentang kedatangannya, bahkan dalam khotbah Yesus, ini adalah hal yang besar. Terakhir kali kita belajar, peristiwa klimaks di dunia hanya 8 orang yang selamat. Kita ingat peristiwa apa itu? Peristiwa apa? Air bah. Dan hanya 8 orang yang selamat. Hanya keluarga Nuh yang selamat. Nuh, istrinya, Sem, Ham, Yafet, beserta istri mereka masing-masing. Hanya ini. Dan Tuhan memperingatkan kepada kita untuk mempersiapkan diri kita. Jangan-jangan peristiwa yang besar yang lalu akan terulang kembali. Peristiwa besar yang lalu hanya 8 yang selamat. Makanya Tuhan Dia amarkan kepada kita. Kali ini kita harus bersiap-siap, berjaga-jaga. Walaupun kita tidak tahu kapan jam, kapan waktu Dia akan datang. Tetapi Tuhan katakan apa? Kita harus berjaga-jaga, bersiap, dan menjadi peserta aktif dalam penyebaran Injil ke ujung dunia. Ini yang Yesus perintahkan kepada kita semua. Jadi Yesus katakan kita bersiap dan menjadi pengabar Injil yang aktif sampai ke ujung dunia. Pendeta, ada tambahan pendeta? Coba kita lihat Daniel 12 ayat 1. Ini satu skema lah kira-kira begitu ya. Apa yang akan terjadi di akhir zaman. Karena Daniel pasal 12 itu judulnya adalah akhir zaman. Jadi apa yang akan terjadi di akhir zaman? Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Jadi akhir zaman itu akan diakhiri, ya kan kira-kira begitu, dengan munculnya Mikael itu, dan akan mendampingi anak. Nah, di waktu yang sama, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Jadi sebelum kedatangannya, sebelum apa yang terjadi
di akhir zaman itu Mikael akan datang. Nah, sebelum Mikael itu datang akan ada kesesakan yang belum pernah dirasakan. Kalau kita melihat pandemik ini, sering orang katakan, wah inilah akhirnya. Nah, kalau kita melihat sejarah 100 tahun yang lalu kan sudah ada pandemik seperti ini. Flu Spanyol. Kalau merujuk kepada kejadian yang belum pernah dilihat, berarti ini belum. Kan itu artinya kan. Ya, apapun itu pengertiannya, zaman itu akan diakhiri dengan kedatangan Mikael. Nah, sebelum Mikael itu datang, akan ada apa? Kesusahan yang belum pernah dialami oleh manusia. Nah, ini kabar baiknya, Jesli, pemirsa dan Norman. Lihat. Tetapi, pada waktu itu, bangsamu akan terluput. Jadi kita nggak usah terlalu takut gitu loh. Tapi bukan berarti harus takebur. Nah, bangsa mana yang terluput itu? Yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam buku kitab itu. Jadi nama-nama yang tertulis dalam buku kitab kehidupan itu tidak akan merasa susah, tidak akan merasa gelisah, tidak akan merasa stres dan takut kalau memang peristiwa yang sangat menakutkan itu datang menjelang akhir zaman, dan akhir zaman itu ditandai dengan kedatangan siapa? Kristus. Mikael itu yang akan memimpin bangsa. Kuncinya apa? Yang penting nama kita itu tercatat dalam buku kehidupan. Nah, pertanyaan pentingnya berikutnya, Jesli, adalah bagaimana caranya nama kita bisa tercatat dalam buku apa? Kehidupan. Nanti kita lanjutkan, Jesli. Oke. Kita akan lanjutkan diskusi kita. Jangan kemana-mana, tetap di program Diskusi Sekolah Sahabat. Kita kembali lagi di program Diskusi Sekolah Sahabat kita. Kita tiba pada hari Selasa, siap melaksanakan instruksi, akan dibawakan oleh Pendeta David Panjaitan. Nah, melanjutkan yang tadi, Jesli, sebelum masuk ke hari Selasa, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana caranya kita bisa tercatat dalam buku kehidupan. Kan itu ininya. Agak panjang sedikit ya, nggak apa-apa. Kan dunia ini kan diklaim milik setan. Iya. Jadi semua isinya itu adalah milik setan yang upahnya adalah kematian. Iya. Tetapi oleh karena rencana Allah, kebaikan Allah, cinta Allah, kasih Allah kepada kita, sehingga Dia melaksanakan rencana keselamatan itu dengan cara bagaimana? Yesus datang ke dunia ini, melayani, mati, lalu apa? Bangkit. Jadi, siapa saja orang yang sudah menerima Dia sebagai juru selamatnya, namanya akan tercatat di dalam buku apa? Kehidupan. Tapi jangan salah, di buku Wahyu pasal 20 kah itu, saya lupa pastinya, pasal 20, sebelum dunia baru kan, 21-22 kan itu dunia baru, ada di sana dikatakan bahwa ada nama-nama yang akan dicoret dari buku apa? Kehidupan. Bagaimana? Apa sebabnya nama-nama itu akan dicoret dari buku kehidupan? Ya karena dia tidak menghidupkan kehidupan Kristus. Betul. Makanya namanya akan apa? Akan dicoret dari sana. Jadi bagi siapa saja yang namanya sudah tercatat dalam buku kehidupan, tidak usah takut, tidak usah stres. Karena kan yang dipelajari selama 12 sahabat itu adalah kita bagaimana caranya kita menghilangkan stres. Jangan salah, jangan salah cook. Kalau kita masih merasa terbebani, berarti kita memikul cook dari guru yang salah, kan kira-kira seperti itu yang dikatakan pelajar sahabat kita. Jadi Daniel pasal 12 ayat 1 itu adalah kabar baik. Jadi mari kita tetap pertahankan diri kita untuk selalu ada tercatat dalam buku apa? Kehidupan. Makanya Rasul Paulus katakan, kerjakan keselamatanmu. Artinya bukan bekerja mencari keselamatan, beda. Tapi kita bekerja untuk mempertahankan apa? Keselamatan kita. Nah, J-Slip dan pemirsa, apa yang harus kita lakukan atau kegiatan apakah yang harus kita lakukan
pada saat kita menunggu peristiwa itu terjadi, peristiwa mana? Peristiwa kedatangannya. Pada saat kita mengisi masa-masa kesesakan itu, apa yang harus kita lakukan? Sederhananya pelajaran sekolah sahabat kita katakan adalah siap melaksanakan instruksi. Instruksi itu apa? Yaitu Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, ya, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka, baptiskan mereka, lalu apa? Ajarlah mereka. Bukan diajar dulu baru dibaptis, tetapi dibaptis dulu baru diajar. Lalu kenapa kita ada pendalaman Alkitab sebelum dibaptis? Itu bukan ajar nama, tapi bersiap untuk dilahirkan. Jangan salah pengertian. Kenapa? Setiap orang, setiap keluarga, setiap orang tua sebelum anaknya lahir, apa yang mau diajarkan ke anaknya? Loh, belum lahir kok. Tetapi orang tua bersiap untuk menyambut kelahiran anaknya. Jadi kita mendalami Alkitab, pendalaman Alkitab, surah nubuatan, apa saja sebelum dibaptis, itu bukan dalam konteks belajar, tapi itu dalam konteks bersiap untuk dilahirkan. Nah, setelah dilahirkan, dibaptis, baru diajar. Dengan cara bagaimana? Menjadi contoh mentor. Nah, itulah yang dimaksudkan di pelajaran hari Selasa. Menunggu kedatangan Yesus, mengisi waktu dalam masa kesesakan ini, ayo kasih tahu kepada orang lain. Kasih tahu sama orang lain bahwa akan ada penghakiman loh. Nah, apa sih standar penghakiman itu? Hukum Tuhan. Karena ingatlah bahwa Allah itu adalah pencipta, hakim dan apa sebab itu telah di Wahyu pasal 14 yang diyakini oleh gereja kita itu pekabaran 3 apa? 3 malaikat. Jadi ada satu kegiatan yang harus diisi untuk kita tidak terfokus kepada masa-masa sulit itu. Sekedar pengalaman saja, Jesli. Kebetulan kita, ini informasi juga untuk pemirsa, kalau kita siaran seperti ini kan di swab nih antigen. Lalu kalau kami mengadakan perjalanan, di swab juga antigen. Dikorek hidung. Saya nggak tahu Norman dengan Jesli lakukan apa waktu dikorek hidung. Kalau saya pasti yang saya lakukan adalah waktu petugas mengorek hidung saya selalu ginikan kaki saya. Kenapa? Rasa sakit saya di sini saya alihkan ke sini. Tapi coba kalau kita diam aja, pasti rasa nggak enak di sini. Iya, betul. Jadi saya pasti akan ginikan. Saya punya kaki. Artinya pada waktu kita menjalankan instruksi dari satu sisi mengalihkan perhatian kita dari rasa takut kepada rasa untuk selalu bersiap. Pada waktu menjalankan instruksi itu di sisi lain kita menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya, bukan siap menghadapi apa? Masa kesusahan ini. Nggak ada yang bisa siap menghadapi masa kesusahan kok. Tapi kita alihkan itu kepada kegiatan yang apa? Yang positif. Sering kita salah fokus, apalagi waktu zaman-zaman mau muncul pertama vaksin kan. Banyak orang yang, wah ini juru selamat yang sesat. Beda, bukan itu. Beda juru selamat vaksin dengan juru selamat yang sebenarnya itu beda. Saya sudah divaksin 2 kali, tidak merubah iman saya kok. Amin. Norman udah? Udah juga sudah? Tidak merubah iman kita kan? Tidak. Artinya tidak ada hubungannya itu. Tidak ada hubungannya. Jadi kembali pada waktu kita menjalankan instruksi Tuhan itu, mengabarkan kabar baik kepada orang lain. Satu, untuk mengalihkan perhatian dari yang mengerikan ini. Kedua, mendewasakan rohani kita, seperti yang kita pelajari pekan lalu itu, Yunus itu. Lalu di satu sisi, menyiapkan kita juga untuk menyambut kedatangannya, untuk menemani kita. Ini kayak itu. Oke, terima kasih pendeta. Kita akan melanjutkan diskusi sekolah sahabat kita. Jangan kemana-mana. Kita kembali lagi di program diskusi sekolah sahabat kita, dan kita tiba pada hari Rabu, istirahat dengan tenang. Silakan Norman. Terima kasih pendeta. Rabu judulnya istirahat dengan tenang. Kalau di bahasa Inggrisnya rest in peace, ini agak gimana ngebawanya ya? agak serem gitu ngebawanya. Tapi sekolah sahabat kita punya penekanan seperti ini.
Rest in peace. biasanya pandangan dunia ketika ada seseorang meninggal dunia, hal yang pertama mereka katakan adalah, oh dia sudah bersama dengan Bapa di surga gitu. Lalu mungkin ada juga yang lain mengatakan, oh dia sudah tenang, dia sudah memeluk Yesus di surga. Sementara sahabat kita ini kembali menegaskan bahwa ini adalah sebuah ironi, karena apa yang Alkitab ajarkan, ketika ada orang yang sudah meninggal, maka dia itu beristirahat seperti tidur. Dengan kalau kita baca Yohanes 11 ayat 11, itu kejadian ketika Lazarus meninggal, apa yang Yesus katakan? Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Alkitab sendiri menegaskan bahwa ketika ada seseorang yang meninggal, dia bukan sedang bersama Bapa di surga, dia tertidur di sini, di bumi ini. Jadi merupakan sebuah ironi kalau ada yang bilang, oh dia sudah dengan Bapa di surga. Tidak, karena konsepnya ketika dia meninggal, dia beristirahat dengan tenang di bumi ini. Di di alinea keempat kita ditulis, kenyataannya gagasan mereka beristirahat dalam damai tentu saja kebenaran tentang apa yang terjadi pada saat kematian. Orang mati benar-benar beristirahat. Bagi orang percaya, kematian hanyalah merupakan satu perkara kecil. Kristus berbicara tentang itu seakan-akan hal itu hanya sesaat lamanya. Sesungguhnya, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut. Tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Bagi orang Kristen, kematian hanyalah tidur saja, satu saat ketenangan dan kegelapan. Hidup terlindung dengan Kristus dalam Allah, dan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dia dalam kemuliaan. Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 6, halaman 439. Nah, kembali lagi diingatkan dalam sekolah sahabat kita bahwa kematian itu bukanlah berarti dia sudah dengan Bapa, tapi itu adalah sebuah peristirahatan sementara bagi dia di bumi ini. Kan toh juga kita sebagai orang Kristen kan merindukan adanya istirahat itu kan, istirahat dalam Yesus itu kan. Dan begitu juga dengan orang yang sedang mengalami kematian. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, sebelum kita mati, sudahkah kita bersiap? Karena hidup kita kan di bumi ini tidak ada yang tahu gitu kan. Itu kan haknya Tuhan gitu loh. Kita tidak ada yang tahu kapan kita akan beristirahat dengan tenang pada satu saat nanti. Tapi yang diingatkan oleh sekolah sahabat kita adalah perlunya ada persiapan, sama seperti pekan lalu kalau nggak salah ya, ketika pendeta bilang ada yang 10 anak darah itu kan, ada yang bersiap, ada yang tidak. Ini juga diingatkan kepada kita bahwa perlu persiapan. Sehingga ketika waktunya datang yang kita tidak tahu kapan itu, ya kita sudah bersiap sebelumnya. Jadi ketika kita sudah bersiap, maka waktu Tuhan datang ketika dibangkitkan, kita sudah siap untuk masuk dalam kerajaan Allah. Oke, terima kasih Norman. Ya memang ini pendeta, banyak orang yang salah artikan ini istirahat, meninggal, mati. Ada yang bilang dia sudah di surga, tetapi itulah yang sama kayak pendeta bilang pekan lalu. Gagal fokus mereka. Fokus utamanya ialah bersiap sebelum mereka meninggal, tetapi mereka lebih fokus ke hal yang lain. Bagaimana ini pendeta? Ya, maaf kalau saya mau katakan ini ya, bukan maksud saya mau mengatakan bahwa peristiwa yang sekarang terjadi itu sebagai satu lelucon, bukan itu maksud saya. Terus terang kita bersedih beberapa waktu yang lalu mendengar saudara-saudara kita, hampir tiap hari kita dengar ada keluarga kita yang meninggal. Ada saudara kita yang meninggal, rekan gereja kita yang meninggal. Sedih rasanya. Menangis. Ya, teman satu angkatan saya paling tidak sudah ada 2 yang beristirahat oleh karena COVID ini. Paling tidak 2. Lain pasangannya, lain lagi saudaranya, dan lain sebagainya. Lalu saya ingat pengalaman, saya mengulangi saja, waktu saya bikin KKR di satu tempat di luar negeri, di India, di Chennai, India Selatan. Unik, ini kenapa saya ingat, unik. Setiap akhir KKR,
selesai malam itu orang datang untuk didoakan. Dan dari yang datang minta didoakan itu umumnya adalah masalah tentang istrinya, suaminya, anaknya, menantunya, orang tua dan sebagainya. Dan umumnya dari situ masalah yang mereka ceritakan adalah pasangan saya, baik itu istri, suami, anak, paman, tante, orang tua suka minuman keras. Rupanya di sana terbiasa juga minuman keras, beralkohol. Lalu saya tanya, kenapa kalian mau doakan mereka itu semua? Aduh, supaya jangan sakit mereka. Loh, kalau sakit kenapa? Nanti mereka mati dan sebagainya. Lalu satu ketika waktu saya bicara tentang orang mati, saya tanya, kemanakah orang mati itu pergi? Ke sorga, katanya. Kan tujuan semua umat manusia, entah apapun agamanya itu, adalah kemana? Ke sorga, nirwana. Kan itu kan nirwana, sering katakan seperti itu. Lalu saya katakan, lah, kenapa kalian sedihkan kalau orang yang kalian cintai mati itu langsung ke sorga? Harusnya adalah kita berlomba-lomba untuk mengikuti dia supaya kita ketemu di mana? Surga. Di sorga. Itu kan satu ironi. Ya paradoks lah istilahnya. Di satu sisi kita katakan dan kita yakini bahwa orang mati itu langsung ke sorga, tapi di satu sisi pemerintah berjuang agar tidak bertambah orang yang mati. Iya. Kan tabrakan artinya kan? Iya, betul. Nah, pelajaran ini meluruskan bahwa kematian itu hanyalah seperti tidur atau istirahat saja. Nanti kita lanjutkan ya. Oke. Kita akan lanjutkan diskusi kita, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi pada diskusi sekolah sahabat kita, dan kita telah tiba pada pelajaran hari Kamis. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kita akan baca ayatnya terdapat dalam Filipi 4 ayat 4-6, demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini yang Tuhan katakan kepada kita. Kita harus bersukacita. Sebelum kita lanjut, kita didahului dengan narasi sekolah sahabat katakan tentang satu aplikasi yang paling sering kita gunakan saat ini. Apa itu? GPS, apalagi di sementara kita gunakan dalam perjalanan. Seringkali aplikasi inilah yang paling sering kita gunakan, apalagi ketika kita keluar kota ke tempat yang belum pernah kita pergi. Dan anehnya, kita sangat yakin dengan aplikasi ini. Kita sangat yakin bahwa aplikasi ini akan membawa saya ke tempat ketujuan di mana saya belum pernah pergi. Itu yang kita yakini. Dan sekolah sahabat katakan, mungkinkah kepercayaan seperti ini boleh menjadi istirahat kita kepada Kristus dan menunggu jadwal nubuatnya? Ketika kita menggunakan GPS, mau kemanapun kita begitu yakin. Oke, saya mau kemana? Ke Bekasi, walaupun saya belum pernah pergi. Ambil GPS, pergi, sampai. Tetapi inilah, bolehkah kita gunakan ini seperti kita percaya bahwa Kristus adalah alamat yang ingin saya tuju. Kepercayaan kita seperti GPS ini, tetapi ini yang ironi. Ada dua ironi ketika kita gunakan GPS. Pertama, salah pin alamat. Kadang-kadang kita salah pin alamat sehingga kita tersesat. Dan yang kedua adalah kita mengandalkan diri kita sendiri. Oh, saya tahu jalan tikusnya di mana. Tetapi sekolah sahabat katakan, pada akhirnya apa? Mereka pergi ke tempat yang mereka tidak inginkan. Inilah yang sekolah sahabat ingin bagikan kepada kita. Yesus ingin kita datang kepadanya dengan apa? Dengan sukacita dalam Tuhan. Dengan apa? Bersukacita, kebaikan hati juga diketahui semua orang. Ingat, ketika kita kebaikan hati kita diketahui semua orang, itu juga membawa sukacita orang lain untuk datang kepada Kristus. Sekolah sahabat mengatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, tidak masalah situasi kita saat ini. Tidak peduli cobaan apa yang sedang kita hadapi. Jika kita tinggal pada Allah, pada kebaikannya,
cintanya dan pada pengorbanannya di kayu salib untuk kita dan bersukacita dalam Dia, memiliki kedamaian bagi jiwa kita yang lelah. Inilah yang Tuhan inginkan kepada kita. Tuhan ingin kita tinggal ke dalamnya, tinggal dalam kasih-Nya, tinggal dalam cintanya, memiliki istirahat dalam Kristus, dan memiliki kedamaian. Inilah yang Tuhan ingin kepada kita. Ketika kita melakukan begitu, inilah Tuhan katakan, adalah jenis istirahat bagi jiwa yang akan kita miliki. Istirahat sesungguhnya di dalam Kristus. Sekolah Sahabat lanjut katakan, Allah yang pengasih akhirnya memegang kendali dan akan menyelamatkan kita ke kerajaan-Nya. Dan apa? Tentu kita selalu katakan, Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat, dan inilah bagaimana persiapan kita. Ketika kita percaya penuh kepada Kristus, kita yakin bahwa Kristus akan mengantarkan kita kepada kerajaan-Nya, kepada alamat yang tepat. Kita apa? Kita perlu bersukacita dalam Dia, beristirahat di dalam Dia, dan apa? Merasakan kebaikan-Nya, cintanya, sehingga menanti kedatangan-Nya yang kedua kali. Sekolah Sahabat katakan demikian. Bahkan dengan semua yang kita tanggung sekarang, kita dapat bersukacita atas apa yang telah diberikan kepada kita dalam Kristus, dan sungguh kita dapat menemukan kelegaan bagi jiwa kita. Pendeta, ada tambahan pendeta? Apalagi di sekarang ini susah sekali mau cari bersukacita senantiasa. Pandemi, PPKM ditutup, cari duit susah, cuma di rumah terus. Gimana mau ada refreshing? Apalagi bersukacita. Silakan pendeta. Ya, GPS Global Position System. Iya. Itu sebenarnya sudah lama ada itu teknologi itu dipakai oleh NASA. Tapi baru beberapa tahun terakhir inilah itu digunakan oleh publik. Termasuk dengan kamera digital. Saya pernah katakan dan saya akan ulangi lagi, GPS itu dalam dunia rohani adalah God Prophetic System. God Prophetic System. Ya, prophetic itu adalah masa depan, sistem itu adalah sesuatu yang disusun dengan baik, tapi itu milik siapa? Milik Tuhan. Milik Tuhan. Kalau kita mengandalkan GPS rohani, kita itu tidak akan apa? Tidak akan ada rasa takut sebetulnya. Seperti kita mengandalkan GPS pada waktu kita pergi ke satu daerah, seperti yang Jesli katakan tadi, ke satu daerah, satu tempat yang belum pernah kita datangi. Yang penting kita mengandalkan apa? GPS ini, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya mengulangi saja, jangan salah fokus. Iya. Sering orang pada waktu lihat GPS, yang dilihat itu adalah, oh di sebelah sini itu ada pom bensin, ada rumah makan di sini. Oh segini, hanya itu yang diperhatikan. Iya. Lupa bahwa dia beberapa kilometer lagi atau beberapa saat lagi akan tiba di tujuan. Begitu tiba di tujuan, orang sudah pada siap turun, barang-barang sudah dikemasi, dia masih sibuk kemas-kemasi apa? Kemas-kemasi barang. Itu mungkin bisa dirasakan bagi orang yang menggunakan kereta api. Kalau bus kan itu antar kota, antar provinsi selesai. Tapi kalau kereta api melewati beberapa kota dan melewati beberapa provinsi. Kalau dia tidak bergegas untuk mengangkat barangnya, dia akan terbawa kereta api yang lain. Jadi jangan salah fokus dengan GPS itu. Ya, God Prophetic System itu. Oke, terima kasih pendeta. Kita akan lanjutkan diskusi kita. Jangan kemana-mana. Kita kembali lagi pada program diskusi kita. Kita telah tiba di pendalaman pada hari Jumat. Dan pendeta akan menjelaskan sekaligus juga akan menyimpulkan pelajaran Sekolah Sahabat kita triwulan ini, istirahat di dalam Kristus. Silakan pendeta. Baik, terima kasih Jesli dan pemirsa. Sebelum masuk ke kesimpulan yang Jesli katakan, saya ingin mengupas sedikit tentang tidur. Yeah. Pertama, kenapa sih orang senang cepat tidur, lalu cepat bangun? Lalu kenapa orang senang untuk bangun besok ya?
Nah, ini biasa terjadi di kalangan orang muda, umumnya, khususnya dan pada umumnya semua orang. Kan sering dikatakan malam minggu itu malam panjang. Kan sama saja 12-12 kan. 12 siang, 12 malam. Kok bisa disebut malam panjang? Pengertian malam panjang itu adalah jam tidur kita diperlambat. Disuruh, nanti sajalah. Iya. Kenapa? Karena besoknya nggak ada kegiatan. Iya, betul. Seharian bisa tidur kan. Jadi, kalau mati itu disamakan dengan tidur, kalau ada, maaf saya katakan ini bukan sense negatif, ya Jesse dan pemirsa juga Norman, kalau ada orang yang takut dengan kematian, tidak mengadakan persiapan menghadapi kematian, berarti orang itu berpikir tidak ada kegiatan setelah kematian. Ya. Coba seperti malam minggu itu. Iya, betul. Tidur, antar aja lah. Besok telat bangun. Besok kan nggak ada kegiatan apa-apa, bisa tidur. Artinya kalau ada orang tidak bersiap menghadapi kematian sehingga mereka takut menghadapi kematian, bisa jadi mereka mempunyai satu keyakinan bahwa tidak ada kegiatan di balik maksudnya setelah orang itu bangkit dari kematian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa orang cepat tidur? Cepat tidur kenapa? Besok gue harus cepat bangun Emang mau kemana? Gue harus cepat ke kantor ngapain? Bos gue pengen ketemu gue cepet. Capek. Tapi dia cepat tidur, cepat bangun, pergi ke kantor dengan senang hati, tapi dia bilang apa? Capek. Dia bergembira di dalam pekerjaan walaupun capek. Iya, betul. Benar kan? Jadi itulah pengertian daripada bergembira, tadi Yasli katakan pelajaran hari Rabu itu? Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa dalam apa? Dalam Kristus. Jadi, kalau orang itu senang cepat tidur, lalu bersiap-siap. Nah, perhatikan kalau orang tidur malam minggu, malam panjang. Tidurnya bersiap-siap atau ketiduran? Ketiduran sih enggak ya? Kan, contoh lagi nonton gitu, tiba-tiba, Iya, ketiduran. kok lu nggak selesai nonton main bola? Gue ketiduran Artinya dia tidur nggak ada persiapan. Tapi kalau besoknya dia mau bangun cepat, mau kerja, kan ada persiapan. Iya. Pergi kamar mandi dulu, mungkin dia mandi atau bersihkan badan, bersihkan tempat tidurnya, baru dia tidur. Ada persiapannya. Karena apa? Besok pagi dia akan bangun cepat. Kenapa? Karena ada aktivitas yang mau dilakukan. Walaupun dia katakan apa? Bos gue ini nggak ngerti aja sih. Cepat gue ke kantor, tapi dia enjoy. Itu yang dikatakan sukacita dalam Allah. Jadi orang yang hidupnya tenang, walaupun akan menghadapi situasi yang sulit, berarti orang itu yakin bahwa sekali waktu kalau dia tidur dalam arti mati, Tuhan akan bangkitkan. Ya. Itulah ketenangan yang seharusnya menjadi bagian kehidupan orang-orang yang mempunyai juru selamat seperti Yesus Kristus. Ya, itulah seharusnya kehidupan orang-orang yang mempunyai guru, yang mempunyai cook, dan cooknya itu enak. Tidak menjadi menjadi sesuatu yang menyusahkan. Jadi kesimpulan, sebelum saya baca kutipan di sini, saya melihat pelajaran sekolah sahabat kita dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang ke-13 ini, sepertinya yang saya lihat adalah seperti dalam sebuah perjalanan, kalau kita merasa ngantuk, berhentilah di rest area. Iya. Tapi jangan salah rest area. Banyak rest area yang tidak menawarkan keamanan dan kenyamanan. Karena nyaman belum tentu aman. Tapi kalau yang aman sudah pasti nyaman. Banyak guru-guru yang menawarkan istirahat, tapi tidak seperti guru yang kita punya. Karena guru yang kita punya itu selalu menawarkan keamanan dan juga kenyamanan. Oke. Dari Council on Stewardship halaman 350 ditulis oleh Ellen G. White, hanya perlu sedikit waktu sebelum Yesus akan datang untuk menyelamatkan anak-anaknya dan memberi mereka sentuhan akhir keabadian. Kuburan akan dibuka
dan orang mati akan tampil sebagai pemenang berseru, "Oh maut, di manakah sengatmu? Wahai kubur, di manakah kemenanganmu?" Orang-orang yang kita kasihi, yang tidur di dalam Yesus, akan tampil dengan pakaian apa? Keabadian. Jadi, bukan saya katakan bermain-main dengan kematian, bukan itu poin saya. Bersiaplah menghadapi kematian. Kalau kita tiba dalam situasi itu, yakinlah bahwa ada kebangkitan, ada kehidupan setelah orang mengalami apa? Kematian. Oke, terima kasih pendeta. Kita telah menyelesaikan pelajaran kita triwulan ini. Istirahat di dalam Kristus. Ingat, Kristus ingin kita semua datang kepadanya, dan Dia memberikan kepada kita damai dan istirahat sejati dalamnya. Dan kiranya pelajaran kita selama triwulan ini, dari sahabat yang pertama sampai sahabat ke-13, dapat membuat kita makin hari makin bersandar kepada Tuhan, apapun yang terjadi, dan istirahat sejati menjadi bagian kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.